sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Studi Kelayakan Usaha Kopi SOA. Di sini kelompok saya ada Kadek Wulan Ganeswari, Rido Gabaria Luman Tobing, Larasati Mega Mentari, Muhammad Danan Jaya Hardi, dan juga saya. Next. Outline dari penelitian kali ini adalah pertama adalah pendahuluan, kedua ada data proyek, perencanaan investasi, analisis kelayakan investasi sebelum pajak, analisis kelayakan investasi setelah pajak, analisis sensitivitas, dan juga kesimpulan. Next. Pertama adalah pendahuluan. Next. Di pada masa saat-saat seperti ini, perekonomian sangat maju, terutama di bidang usaha kecil menengah. Perekonomian sendiri sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu negara, bahkan dalam skala yang kecil, perkembangan suatu wilayah tertentu. Perekonomian masa ini berbeda dengan masa lalu, karena pada saat ini persaingan terasa sangat ketat dan penyesuaian kebutuhan yang ada di masyarakat sudah sangat variatif dan abstrak. Demi mencapai usaha yang baik dan menguntungkan, maka perlunya adanya tinjauan beberapa aspek lapangan yang baik dan benar, seperti feasibility study atau studi kelayakan, agar usaha di sini kesimpulannya adalah apakah usaha yang akan dijalankan layak dijalankan atau tidak. Next. Deskripsi proyek. Fungsi bangunan pertama adalah toko kopi. Lokasinya di Jalan Bintaro, Permai 2, Gang Bakti, Bintaro, Jakarta Selatan. Luas lahannya 21,20 meter kubik. Jumlah lantainya 1 lantai. Investasinya 400.700.000. Kepemilikannya adalah swasta atau pribadi. Sumber dananya pribadi. Dengan batas-batasan utara Rumah Sakit Gigi dan Mulut Profesor Dr. Mustopo. Timurnya adalah Jalan Bakti atau Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Selatannya tidak ada. Kemudian barat Jalan Bintaro Permai. Kemudian perlu diketahui juga usaha kopi SOA di sini adalah data-data yang didapatkan berasal dari wawancara dari sumber yang pemilik dari kopi SOA. Di sini adalah interior dan tampak luar dari usaha kopi SOA. Next. Kemudian ini lokasi yang ada di map. Next. Karakteristik lokasinya, lokasi dari kopi SOA ini adalah kondisi sekitar jalannya adalah jalan yang nyaman, kemudian dekat dengan jalan utama, kondisinya strategis, topografinya relatif datar, arah muka tempat usaha tidak terkena matahari secara langsung. Next. Potensi dari lokasinya adalah kondisi lingkungan sekitar tempat usaha tenang, tidak berisik, baik itu digunakan bersantai atau mengerjakan tugas. Kemudian pemilihan lokasi dekat dengan perumahan dan sangat dekat, bahkan di belakangnya dari rumah sakit itu, dari kampus. Kemudian tempat usahanya dibuat sedemikian rupa dengan nyaman, kemudian menggunakan alat dan bahan yang berkualitas untuk mendukung kepuasan dari pelanggan. Next. Kemudian ini adalah data proyek dan tinjauan yang dilakukan untuk menganalisis. Next. Pertama adalah aspek pasar. Aspek pasar di sini sangat penting. Tujuan dari aspek pasar ini mengetahui pertumbuhan permintaan dan market share dari produk yang bersangkutan. Kemudian produknya harus marketable, produknya harus menunjukkan adanya kenaikan atau harus ada kenaikan, kemudian tidak menyalahi aturan atau negara dan juga aturan agama. Kemudian aspek pasar ini mempengaruhi aspek-aspek selanjutnya, yaitu ada aspek teknis, sehingga aspek pasar ini menjadi langkah awal untuk melakukan tinjauan. Next. Tinjauan dari aspek pasar yang pertama adalah segi permintaan. Permintaan lokasinya sangat strategis, yaitu posisinya pas di belakang dari Profesor Kedokteran Gigi, Profesor Dr. Mustopo. Kemudian penawaran harganya sangat terjangkau, antara 20.000 sampai 35.000 per gelas. Dan metode pembayarannya sangat cepat. Kemudian segi pemasaran, banyak event-event yang dilakukan, kemudian penawaran-penawaran yang dilakukan seperti di 2/1. Kemudian segi perkiraan penjualan dengan rentang harga 20.000 sampai 35.000 per hari, bisa 20 sampai 50 cup kopi dengan signature kopinya seharga 20.000 per cup.
Kemudian segi persaingan di sini, lokasi dari Kopi Zoa di sini adalah di belakang dari Rumah Sakit Dr. Gigi Prof. Mustopo. Kemudian sejauh 15 meter di depannya, daerah timurnya sudah ada toko kopi lagi. Next. Aspek teknis di sini merupakan pengoperasian dan proses pembangunan dari proyek atau usaha setelah selesai didirikan. Kemudian dari sinilah awalnya adalah penaksiran biaya investasi yang akan dilaksanakan. Kemudian bagian dari aspek teknis ini adalah merinci teknis proses produksi yang akan dikerjakan, seperti takaran apa yang akan digunakan, terus teknologi mesin seperti apa yang digunakan untuk menjaga dari kualitas kopi, terus apakah desainnya nyaman dan strategis dan menguntungkan. Kemudian aspek teknis ini juga untuk pengoperasian dalam kegiatan pada saat usaha itu dijalankan. Next. Aspek teknis di sini juga berkaitan dengan kebutuhan lahan, peralatan dan mesin operasional, yaitu lokasi yang strategis dan penggunaan interior supaya tempatnya juga nyaman, rapi, karyawannya juga berseragam. Kemudian bahan yang diperlukan apakah menggunakan kopi yang berkualitas dari berbagai macam rasa, kemudian pengadaan bahan kopi agar mendukung kopinya pilihan sehingga hasilnya produknya adalah baik. Kemudian dari proses produksinya adalah pengolahan biji kopi, dijadikan bubuk, kemudian diseduh. Terus cara-cara sistem-sistem yang digunakan seperti pembayarannya akan dilakukan pembukuan harian, mingguan, atau bulanan oleh pemilik. Kemudian jumlah tenaga kerja, di sini jumlah tenaga kerjanya merangkap kebersihan dan juga sebagai barista. Next. Aspek manajemen adalah hal yang sangat perlu agar pengorganisasiannya dijalankan dengan sangat baik dan mencapai tujuan tertentu. Peranan manajemen di sini yaitu mencapai tujuan dari proyek atau usaha kegiatan, dan fungsi-fungsi manajemen di sini yaitu yang dikenal sebagai POAC atau perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Next. Aspek manajemen di sini bentuk dari kepemilikan dari bangunan atau lahan di sini adalah dalam bentuk sewa selama 5 tahun. Fungsi bangunan di sini adalah 1 lantai, digunakan untuk operasional, konsumen, penjualan, kasir, dapur, serta kamar mandi. Kemudian perencanaan anggaran yang sangat diperlukan guna mendapatkan bisnis sehat dan maju atau analisis kelayakan ini. Perencanaan anggaran meliputi biaya renovasi yang sebelumnya adalah warung, biaya desain interior, biaya pembelian properti, biaya peralatan, utang, pendapatan, biaya perawatan, biaya operasional, upah pekerja. Next. Di sini adalah bagian struktur organisasi dari usaha Kopi Zoa. Pertama dari pemilik juga sebagai keuangan, manajemen keuangan. Kemudian ada karyawan 1 sebagai barista dan juga merangkap sebagai kasir. Kemudian karyawan 2 ada pelayan dan juga kebersihan. Pengawasannya adalah kebersihan tempat usaha, jam kerja, keuangan harian, mingguan atau bulanan, dan juga tahunan. Koordinasi pekerjaan, apakah pekerjaan dan owner memiliki satu tujuan yang sama dalam menjalankan usaha ini. Selanjutnya adalah perencanaan investasi. Next. Secara umum, investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbalan balik yang lebih besar di masa depan. Next. Untuk melakukan perencanaan investasi, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan. Di antaranya adalah biaya awal, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan perhitungan pendapatan. Yang pertama adalah biaya awal. Biaya awal adalah biaya yang dikeluarkan sebelum usaha tersebut berjalan. Biaya awal ini dibagi menjadi 2, yaitu adalah biaya konstruksi bangunan, dan biaya sebelum operasional. Next. Biaya konstruksi bangunan. Usaha Kopi Zoa ini menggunakan bangunan yang disewakan selama 5 tahun dengan biaya sewa tiap tahunnya adalah 50 juta dan total harga yang dikeluarkan untuk 5 tahun adalah 250 juta rupiah. Dan usaha ini juga melakukan renovasi bangunan sebesar 65 juta rupiah dengan total biaya konstruksi yaitu adalah 315 juta rupiah. Next.
Selanjutnya adalah biaya sebelum operasional. Biaya sebelum operasional ini berupa peralatan-peralatan yang akan digunakan oleh usaha tersebut, diantaranya seperti meja, kursi, mesin kopi, dan lain-lain. Total dari biaya sebelum operasional ini adalah sebesar Rp85.700.000. Next. Selanjutnya, sehingga total biaya awal yang dikeluarkan adalah sebesar Rp400.700.000. Next. Selanjutnya adalah biaya operasional. Biaya operasional ini adalah biaya yang dikeluarkan sejak usaha tersebut berjalan. Di antaranya yaitu adalah biaya gaji pegawai, biaya bahan baku, biaya perlengkapan, dan biaya listrik. Next. Biaya gaji pegawai. Gaji pegawai ini adalah untuk pegawai-pegawai yang bekerja di toko tersebut. Terdapat 2 pegawai dengan masing-masing gajinya sama, yaitu sebesar Rp2 juta. Dan total gaji yang dikeluarkan selama setahun adalah Rp48 juta. Selanjutnya adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan yang digunakan untuk pembuatan kopi. Total dari biaya bahan baku untuk 1 tahunnya adalah Rp63.848.571. Selanjutnya adalah biaya listrik. Total dari biaya listrik yang dikeluarkan per tahun adalah Rp24 juta. Selanjutnya adalah biaya perlengkapan. Biaya perlengkapan ini contohnya seperti gelas plastik, sedotan, tisu, dan perlengkapan kebersihan. Total biaya yang dikeluarkan adalah untuk 1 tahun adalah Rp4.416.000. Selanjutnya, sehingga total biaya operasional yang dikeluarkan dari gaji pegawai, biaya bahan baku, biaya perlengkapan, dan biaya listrik per tahunnya adalah totalnya Rp144.264.571. Next. Kemudian untuk biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan ini adalah biaya perawatan dari alat-alat elektronik seperti kulkas, AC, dan mesin kopi. Total dari biaya pemeliharaan tiap tahunnya adalah sebesar Rp1 juta. Next. Selanjutnya total pendapatan. Total pendapatan adalah perkiraan pendapatan yang akan didapatkan oleh usaha tersebut untuk perharinya. Diperkirakan dari hasil penjualan rata-rata terdapat 30 gelas yang dapat dijual, sehingga total dari penghasilan untuk 1 tahunnya adalah Rp248.400.000. Selanjutnya adalah analisis kelayakan investasi sebelum pajak. Next. Yang pertama adalah perencanaan aliran kas. Perencanaan aliran kas sebelum pajak merupakan suatu proses perencanaan keuangan yang bertujuan untuk mengatur sumber dana yang tersedia agar sesuai pengeluaran dan pemasukan yang ada. Pada perencanaan aliran kas diperlukan indikator yang jelas agar proses pengeluaran dan pemasukan berjalan lancar. Di sini ada data keuangan berupa investasi sebesar Rp400.700.000, pendapatannya Rp248.400.000, biaya OM-nya Rp140.264.571,43, biaya pemeliharaannya sebesar Rp1 juta, nilai sisa selama 5 tahun sebesar Rp46.320.000, dan besar MARR adalah 10,75%. Nilai MARR ini diperoleh dari penjumlahan suku bunga deposit, bank, suku bunga resiko, dan suku bunga inflasi yang bisa dilihat di tabel sebelahnya. Selanjutnya, ini merupakan analisis kelayakan investasi sebelum pajak. Perhitungan kemudian dilakukan dengan menggunakan metode NPV untuk menganalisis kelayakan usaha Kopi Zoa, dan hasil perhitungan sebelum pajak dapat dilihat di tabel. Dan melihat dari hasil perhitungannya, nilai NPV yang didapatkan sebesar Rp25.564.658.
sehingga investasi pada kopi Zoa dapat dinyatakan layak karena NPV yang didapatkan bernilai positif. Ini untuk nilai sisanya. Nilai sisa asumsi ini diambil karena aset-aset yang dianggap memiliki nilai sisa merupakan aset yang masih bisa didapatkan di pasaran dalam bentuk barang baru, sehingga aset yang sudah pernah dipakai akan memiliki daya jual yang lebih rendah dibandingkan dengan aset serupa. Dengan kondisi yang baru, aset yang dapat diasumsikan memiliki nilai sisa pada usaha kopi Zoa diasumsikan mengalami penurunan nilai jual hingga 40%. Di sini ada meja bulat, ada meja panjang, meja dinding, kursi, mesin kompres gelas, mesin kopi, grinder, AC, kulkas, dan mesin struk. Dengan total nilai sisa sebesar Rp46.320.000. Selanjutnya adalah analisis kelayakan investasi setelah pajak. Pajak adalah salah satu arus kas yang harus dibayarkan sebagai bagian dari biaya yang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dari suatu hasil usaha ekonomi. Aset yang merupakan investasi nilainya akan mengalami penurunan sepanjang masa investasinya, sehingga pengenaan pajak atas kekayaan kepemilikan aset tetap disesuaikan dengan nilai aset pada tahun pajak dikenakan. Kemudian depresiasi atau penyusutan adalah alokasi jumlah suatu barang yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi akan dibebankan ke dalam pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi diantaranya yang pertama ada biaya investasi, kemudian tahun pemakaian awal, estimasi masa pakai, nilai sisa yang ditetapkan, dan kemudian adalah metode yang dipakai untuk melakukan perhitungan. Nilai depresiasi tahunan dari usaha kopi Zoa sebesar Rp70.876.086, di mana nilai ini dikarenakan lahan dan bangunan merupakan sewa sehingga tidak memiliki nilai sisa. Selanjutnya, usaha kopi Zoa dapat dikategorikan sebagai usaha mikro atau industri rumah tangga dengan kriteria karyawan yang kurang dari 4 orang dan aset kekayaan bersih hingga 50 juta dengan omset penjualan tahunan hingga 300 juta. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, setiap badan usaha tetap merupakan objek pajak setidaknya harus membayarkan pajak-pajak berikut. Yang pertama adalah pajak pasal 4 ayat 2 atau PPh final, yang kemudian adalah PPh pasal 21 jika memiliki pegawai, dan yang ketiga adalah PPh pasal 23 jika ada transaksi pembelian jasa. Jika seorang karyawan dikenakan PPh pasal 21, maka pajak yang dikenakan kepada pengusaha atau perusahaan adalah PPh final, yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003, PPh final pada UMKM dikenakan sebesar 0,5% dari penghasilan tahunan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah 8 miliar rupiah dalam setahun. Berikut adalah hasil analisis kelayakan investasi setelah pajak dari usaha kopi Zoa. Dengan nilai NPV yang didapatkan adalah sebesar Rp23.433.334. NPV di sini menunjukkan NPV yang bernilai positif, sehingga investasi yang dilakukan pada usaha kopi Zoa setelah pajak dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Lalu masuk ke analisis sensitivitas. Pada analisis sensitivitas pada kopi Zoa ini dilakukan analisis dengan 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu peningkatan biaya renovasi. Biaya renovasi ini masuk ke dalam biaya investasi awal yang sebesar 400 juta rupiah. Lalu biaya investasi ini ingin ditaikkan karena jika ada peningkatan harga pada material bangunan atau jika ada komponen-komponen yang ingin ditambahkan pada toko tersebut. Biaya renovasi ini bisa meningkat sampai sekitar 35%. Nah, ketika lebih dari 35%, biaya renovasi ini menjadi NPV-nya menjadi negatif dan investasi menjadi tidak layak. Lalu masuk ke kemungkinan yang kedua, yaitu peningkatan biaya operasional. Peningkatan biaya operasional ini biaya operasional termasuk biaya gaji pegawai, biaya bahan pokok, dan biaya listrik. Peningkatan biaya operasional ini bisa meningkat sampai 4%.
Ya, yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan penjualan kopi di Kopi Zoa ini bisa diakibatkan karena akibat bulan puasa atau wabah penyakit seperti sekarang ini. Penurunan yang bisa ditoleransi adalah sampai 2%. Ketika penurunan lebih dari 2%, NPV menjadi minus dan usaha menjadi tidak layak. Next. Lalu masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari analisis studi kelayakan Kopi Zoa ini, yang pertama, analisis kelayakan investasi. Analisis kelayakan investasi dibagi menjadi dua, yaitu analisis sebelum pajak dan analisis setelah pajak, yang dimana keduanya menghasilkan NPV lebih dari 0 atau bisa dikatakan usaha layak dijalankan, yang bisa dilihat pada slide yang ini. Oke, next. Kedua, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dilakukan ketiga kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama biaya renovasi naik, kemungkinan kedua biaya operasional naik, dan kemungkinan yang ketiga pendapatan rata-rata tahunan turun. Yaitu bisa dilihat pada slide ini, biaya renovasi bisa mengalami kenaikan sampai 35%, sedangkan biaya operasional bisa mengalami kenaikan sampai 4%, dan biaya pendapatan rata-rata tahunan bisa turun sampai 2%. Jika lebih dari angka-angka di slide ini, maka NPV menjadi negatif dan usaha menjadi tidak layak. Tidak terasa kita sudah berada di ujung presentasi. Jangan lupa Like, Komen. Share. Dan subscribe. Dadah. terima kasih semua. Terima kasih semua. Semua. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada ulah Ngapain ketawa? Ya udah mulai. Ulang. Selanjutnya adalah perencanaan investasi. Next. Ulang. Selanjutnya adalah analisis kelayakan investasi sebelum pajak. Next. Bulan next. ya sini udah direcord belum? Kok nggak kelihatan? Oh udah deng. Yes, maaf. Lalu masuk ke analisis sensitivitas. Pada analisis sensitivitas tidak terasa kita sudah berada di ujung presentasi. Jangan lupa Tidak.